Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal Fareza dengan NIM F231222126, Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa rangkuman materi dari mata kuliah mitigasi bencana dengan bobot SKS adalah 3, berada pada semester 3 tahun ajaran 2023-2024. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana alam adalah serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko, dampak, dan kerugian yang dapat diakibatkan oleh bencana alam. Nah, tujuan utama dari mitigasi bencana alam adalah melindungi manusia, harta benda, serta lingkungan hidup dari efek negatif yang mungkin timbul akibat peristiwa alam yang tidak terduga. Beberapa contoh upaya mitigasi bencana alam yaitu meliputi yang pertama, penyuluhan dan pendidikan masyarakat dengan memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang potensi bencana, tindakan pengurangan risiko, dan tindakan pencegahan yang dapat diambil. Yang kedua adalah zonasi bencana dengan menetapkan zona-zona risiko tinggi dan mengelola penggunaan lahan dengan mempertimbangkan potensi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau letusan gunung berapi. Yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur tahan bencana. Membangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana seperti bangunan yang kuat gempa, tanggul banjir, atau sistem peringatan dini. Yang keempat adalah perencanaan tata ruang dengan merencanakan penggunaan lahan dan pembangunan dengan mempertimbangkan potensi resiko bencana alam. Yang kelima adalah sistem peringatan dini. Nah, dengan membangun dan mengoperasikan sistem peringatan dini untuk memberitahu masyarakat secara cepat tentang ancaman bencana yang akan datang. Yang keenam adalah pelatihan dan simulasi evakuasi. Dengan melatih masyarakat untuk merespon dengan benar saat bencana terjadi, termasuk melalui simulasi evakuasi dan latihan. Dan yang ketujuh adalah kebijakan pengelolaan lingkungan. Dengan mengembangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan dapat mengurangi resiko bencana. Nah, yang terakhir adalah yang kedelapan, pengembangan komunitas tangguh bencana. Nah, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pengambilan keputusan perencanaan dan implementasi upaya mitigasi bencana. Materi kedua adalah potensi bencana alam di Sulawesi Tengah berdasarkan dokumen kajian resiko bencana Sulawesi Tengah yang terakhir. Nah, Sulawesi Tengah merupakan salah satu pulau dengan bentuk yang unik menyerupai huruf K. Hasil dari proses geologi yang terjadi jutaan tahun yang lalu, potensi bencana yang ada di suatu wilayah sangat bergantung dengan kondisi geografi, geologi, iklim, demografi, dan topografi wilayah tersebut. Di balik bentuknya yang unik, terdapat pula potensi bencana yang besar mengintai provinsi ini. Hal ini terbukti dari kejadian gempa yang terjadi pada 28 September 2018 silam. Tidak hanya berpotensi gempa dan tsunami saja, daerah Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi juga memiliki potensi bencana yang harus diketahui oleh khalayak ramai. Nah, terdapat 3 kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah yang dilalui oleh sesar aktif Palu Koro. Di antaranya adalah Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi. Berdasarkan data kajian risiko bencana KRB yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu pada tahun 2015 sampai dengan 2020 menunjukkan bahwa Kota Palu memiliki potensi bencana gempa, tsunami, tanah bergerak, dan cuaca ekstrim. Kajian ini berdasarkan sejarah bencana yang terjadi di masa lalu. Kabupaten Donggala sendiri merupakan pusat gempa pada kejadian gempa bumi 28 September 2018 yang terjadi. Data kajian risiko bencana KRB menunjukkan tentang luasan wilayah dengan kelas bahaya tinggi, sedang, dan rendah, serta luasan wilayah yang terpapar akan bencana. Sementara
Data dari DIBI menyebutkan tentang kecenderungan bencana yang terjadi sepanjang 2018 sampai dengan 2019. Dan banjir merupakan kejadian yang terjadi hanya satu kali. Begitu juga dengan gempa, tsunami, dan likuifaksi, hanya satu kali terjadi. Walau kelas bahayanya sama-sama tinggi, tetapi gempa memiliki daya rusak yang kuat. Kabupaten Sigi adalah kabupaten yang letaknya di sebelah selatan kota Palu. Kabupaten ini memiliki potensi tsunami dikarenakan letaknya yang berada di perbukitan dan jauh dari pantai. Data informasi Indonesia mencatat sepanjang tahun 2018 sampai 2019, banjir mendominasi kejadian bencana sepanjang tahun 2018 sampai 2019. Sigi mengalami bencana banjir 8 kali, sementara gempa bumi hanya 1 kali kejadian. Banjir menewaskan 2 orang, luka 48 orang, rumah hancur atau hilang 426, dan rusak 2. Berdasarkan perhitungan BNPB, di tanggal 26 Oktober 2018, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kerusakan dan kerugian mencapai 18,48 triliun, khususnya di 4 kabupaten atau kota terdampak, yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Motong. Kerugian dan kerusakan terbesar berasal dari permukiman yang diikuti oleh sektor ekonomi. Dampak dari bencana ini memerlukan rencana pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi, serta relokasi dan pembangunan kawasan baru. Materi ketiga adalah potensi ancaman bencana alam dan pencegahan hingga peringatan dini. Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam atau natural disaster maupun oleh ulah manusia. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain. Yang pertama adalah bahaya alam dan bahaya karena ulah manusia. Menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction, dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi atau geological hazard, bahaya hidrometeorologi, bahaya biologi, dan bahaya teknologi. Dan yang terakhir adalah penurunan kualitas lingkungan. Kerentanan yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur, serta elemen-elemen di kota atau kawasan yang beresiko bencana kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat. Potensi ancaman bencana alam dapat bervariasi, tergantung pada lokasi geografis dan karakteristik wilayah tertentu. Beberapa potensi ancaman bencana alam beserta langkah-langkah pencegahannya dapat diambil dari Yang pertama adalah gempa bumi dengan ancaman guncangan tanah, kerusakan bangunan, dan resiko tsunami. Untuk pencegahannya adalah pembangunan bangunan tahan gempa, penegakan peraturan bangunan, dan edukasi masyarakat tentang tindakan yang aman. Untuk peringatan dininya adalah sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami, serta pelatihan evakuasi. Yang kedua adalah tsunami, dengan ancaman gelombang laut besar yang dapat merusak pantai dan wilayah pesisir. Untuk pencegahannya adalah perencanaan tata ruang yang memperhatikan potensi tsunami, pembangunan pelabuhan, dan bangunan tahan tsunami. Untuk peringatan dini, yaitu sistem peringatan dini tsunami yang melibatkan pemantauan aktivitas seismik laut dan sistem peringatan cepat kepada masyarakat. Yang ketiga adalah gunung berapi. Untuk ancamannya adalah letusan vulkanik, hujan abu, awan panas, dan aliran lava. Pencegahannya pemantauan aktivitas vulkanik, penentuan zona-zona evakuasi, dan pembangunan struktur tahan vulkanik. Untuk peringatan dininya yaitu pemantauan aktivitas vulkanik dan sistem peringatan dini untuk evakuasi. Yang keempat adalah banjir. Ancaman dari banjir yaitu peningkatan air sungai, hujan lebat, atau tanah longsor. Untuk pencegahannya adalah pengaturan tata ruang
pembangunan tanggul, dan pemberdayaan masyarakat tentang manajemen banjir. Untuk peringatan dini yaitu pemantauan curah hujan, tingkat air sungai, dan sistem peringatan dini untuk evakuasi. Yang kelima adalah tanah longsor. Ancaman dari tanah longsor yaitu gerakan tanah turun dari lereng. Untuk pencegahannya adalah konservasi tanah, penghijauan, pembangunan dinding penahan tanah, dan pembatasan aktivitas manusia yang dapat memicu tanah longsor. Untuk peringatan dininya yaitu pemantauan geologis dan meteorologi serta peringatan kepada masyarakat yang terdampak. Yang keenam adalah badai tropis, yaitu dengan ancaman angin kencang, hujan deras, dan gelombang tinggi. Untuk pencegahannya adalah pembangunan tahan badai, pengelolaan vegetasi pesisir, dan evakuasi tepat waktu. Untuk peringatan dininya, pemantauan sistem cuaca dan pemberitahuan dini kepada masyarakat. Yang ketujuh adalah kebakaran hutan. Untuk ancamannya adalah penyebaran api di hutan dan lahan. Untuk pencegahannya, pengelolaan hutan yang baik, pemantauan dini titik api, dan edukasi masyarakat tentang pencegahan kebakaran. Untuk peringatan dini yaitu pemantauan suhu udara, kelembaban, dan angin, serta peringatan kepada masyarakat tentang risiko kebakaran. Materi keempat dan terakhir adalah potensi rawan bencana alam di Sulawesi Tengah. Nah, untuk potensi bencana alam di Sulawesi Tengah, menurut dokumen kajian risiko bencana alam di Sulawesi Tengah meliputi yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Pergerakan relatif lempeng tektonik benua mengakibatkan terjadinya penumpukan tekanan pada daerah-daerah pertemuannya. Saat elastisitas batuan tidak lagi mampu menahan tekanan ini, batuan akan melenting menuju kondisi setimbang, mendekati kondisi awal sebelum terkena tekanan. Lentingan ini menimbulkan energi getaran yang kuat yang dirambatkan ke segala arah dalam lempeng bumi yang disebut gempa bumi. Nah, untuk penyebab gempa bumi antara lain adalah pertama, proses tektonik akibat pergerakan atau lempeng bumi. Kedua adalah aktivitas sesar di permukaan bumi. Ketiga adalah pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadinya runtuhan tanah. Yang keempat adalah aktivitas gunung api. Kelima adalah ledakan nuklir. Dan gempa bumi umumnya terjadi secara mendadak dan belum ada metode untuk pendugaan secara akurat di Sulawesi Tengah. Nah, Sulawesi Tengah sendiri berada di cincin api Pasifik, suatu wilayah yang rawan gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan bangunan, tanah longsor, dan tsunami. Yang kedua adalah tsunami. Keberadaan tektonik lempeng di sekitar Indonesia juga meningkatkan risiko terjadinya tsunami. Setelah gempa bumi di dasar laut, pantai-pantai Sulawesi Tengah dapat terancam oleh tsunami jika terjadi gempa bumi kuat di laut. Nah, yang ketiga adalah gunung berapi. Sulawesi Tengah memiliki satu gunung berapi yang dapat menyebabkan letusan vulkanik. Letusan tersebut dapat mengakibatkan hujan abu, bahkan awan panas. Yang keempat adalah banjir dan tanah longsor. Curah hujan tinggi di musim tertentu dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor, terutama di daerah-daerah pegunungan. Nah, yang kelima adalah cuaca ekstrim. Sulawesi Tengah dapat mengalami cuaca ekstrim seperti badai tropis atau siklon tropis yang dapat menyebabkan banjir dan juga angin kencang. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.